bagaimana menghidupkan suasana tarbiyah ini Ustaz di lingkungan ya katakanlah jaringan dakwah kita atau jamaah kita ini. Ya, karena hari-hari ini ya itu kan terasa ada keresuhan yang sangat luar biasa, terutama dalam rekrutmen Ustaz. Ya, Ustaz. jadi Ustaz tadi Ya, kalau kita baca riwayatnya tadi itu para murabi di kalangan para sahabat itu sebelum mereka menjadi murabi itu ternyata mereka memiliki keterlibatan yang sangat kuat ya untuk menyebarkan Islam itu. Itu kesadaran itu yang kemudian membuat mereka tidak tidak usah dimotivasi lagi gitu, tidak usah diingat-ingatkan lagi gitu, langsung bergerak sendiri gitu. Karena itu muncul rasa tanggung jawab terhadap terhadap keislaman dan terhadap Islam ini. Saya kira kalau itu muncul, ya dengan sendirinya dia akan merasa terpanggil gitu untuk membina, melakukan tarbiyah, pembinaan, melihat melihat situasi yang seperti ini harusnya itu bangkit. Kenapa kemudian Rasulullah memilih Mus'ab gitu untuk mengembangkan Islam di sana? Karena Rasul tahu bagaimana perjuangan Mus'ab sendiri untuk menjaga keislamannya dari ancaman ibunya, kemudian menyelamatkan agamanya sampai harus lari ke Habasah dan sebagainya dengan segala penderitaannya. Disebutkan ketika em, perjalanan ke mana ke Habasyah, kan itu harus melalui laut lewat 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 Jeddah. Ketika dalam perjalanan ke Jeddah itu sampai karena dia diboikot sekian lama oleh ibunya nggak dikasih apa-apa. Dia nggak pakai sendal, nggak pakai sendal sampai ya karena anak manja kulitnya tipis gitu sampai berdarah-darah dua kakinya. Sampai ada seorang sahabat yang iba merasa iba. Akhirnya sepatunya kamu pakai sepatu saya aja deh, kasihan kamu. Ya karena kulit kamu ini masih tipis yang belum pernah jalan ke gunung lah kira-kira begitu anak anak mami gitu. Tapi itu dijalani dengan Masya Allah, dengan susah payah begitu. Dan akhirnya kemudian dia menyadari bagaimana dia mendapatkan Islam itu dengan susah payah ini. Karena itu kemudian ketika diberikan tugas untuk menjadi dai dan murabi, rasa tanggung jawabnya muncul gitu. Kalau rasa tanggung jawab ini belum muncul, saya kira kalau dimotivasi terus ya secara lisan saja, saya kira memang agak sulit. Maka harus harusnya ini kita munculkan kesadaran untuk ya bagaimana mewariskan Islam, dakwah kepada generasi yang akan datang itu harus muncul dulu baru kemudian kalau ini tidak muncul mungkin walaupun mungkin berkali-kali kita adakan daurah, kita adakan sekolah murabi mungkin nggak jalan. Tapi kalau terasa tanggung jawab itu muncul ya insya Allah dengan mudah. Tapi mudah-mudahan dengan eh, acara-acara seperti ini setidaknya mengingatkan lah. Ayo kita munculkan rasa tanggung jawab kita terhadap pewarisan dakwah ke depan. Saya kira itu. ya Ustaz. Jazakumullah. Ini ada pertanyaan melalui chat ya. Eh, jadi dari Subur Bakti Balikpapan Ustaz. Ya, Jadi saat Khalid bin Walid ditarik dari Yaman ya, kemudian digantikan oleh Ali bin Abi ya, Thalib ya, kalau tidak salah. Itu dengan ya, datangnya Ali bin Abi Thalib maka masuk Islam satu kampung. ya. Dan pertanyaannya adalah ya, apa materinya Ustaz? Ya kira-kira Materinya, ya, ya, materinya tentang apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW pada mereka, khususnya tentang tauhid aja. Ayat-ayat tentang ya, iman kepada Allah, ya, ayat-ayat yang sudah disampaikan. Biasanya tidak berbicara tentang fikih karena memang ya belum banyak disampaikan oleh Rasulullah SAW gitu. Biasanya tentang ya, karena yang dihadapi kan masyarakat musyrik ya, sehingga yang mereka sampaikan ya bagaimana mengislamkan terlebih dahulu itu. Ya, dan mungkin ini berkaitan dengan pendekatan ya. Mungkin kalau Khalid itu pendekatan militer karena memang ahlinya ahli militer, sehingga mungkin nggak sabaran, nggak nggak luas dan lain sebagainya. Tapi kalau Ali memang ulama, gitu.
Jadi subhanallah. Dan Rasulullah selalu tahu gitu. Tapi Khalid perlu diberikan pengalaman untuk membina itu supaya dia juga punya pengalaman itu. Sehingga kemudian ditarik. Wallahu alam. Ada lagi Baik, Ustaz. Ini tokoh ada dari dua chat ya. Sama Yaman itu dari ya. Suhan. Ya, sedikit saya tambahkan. Ada tokoh dari Yaman itu, Ya. Tufail bin Amru kalau nggak salah ya. Itu juga datang ke Mekah masuk Islam, kemudian Bukan disuruh di Daud Rasulullah sudah Sumber. kamu dakwah di sana. Baru beberapa ayat ya. Berarti materinya materi tentang ayat-ayat itu ayat-ayat tauhid saja gitu. Sampai kemudian berhasil merekrut Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu rekrutannya itu. Dan baru sekian tahun di Yaman dapat sekian banyak orang dan dibawa hijrah ke Madinah, termasuk Abu Hurairah. Nah, Ustaz, Ustaz Ali. Ustaz Yang Aca, siapa ini? Yang siapa ini? Nur Mahmudi. Ya, silakan. Masya Allah, Pak Ya, Dokter. Pak Dokter. Masya Allah. Padahal Ustaz. Ya Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz Aunur Rafiq atas Masya Allah. enlightenment atau upaya untuk membedah paling tidak hari ini ada 6 figur atau sosok sahabat yang Ya, sempat mendapatkan tugas sebagai murabbi untuk membuka dan membedah beberapa tempat-tempat dakwah baru. Eh, nah, yang cukup menarik adalah pada saat sedikit cerita tentang Khalid bin Walid ya, yang memiliki figur kepribadian eh, panglima perang, kemudian ditugaskan ke Yaman selama 6 bulan tidak membuahkan hasil interaksinya dengan masyarakat setempat, kemudian digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, serta merta masyarakat bisa menerimanya. Ini kelihatannya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya khatibun nasa bil lughati qaumihim. nah, Kemudian apa namanya biqudrati uqlihim. nah, Sehingga barangkali kaidah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbasis kepada bahasa dan kapasitas kemampuan masyarakatnya ini mengingatkan kepada kita tentang social culture dan sosiologi dengan fenomena kebutuhan di masing-masing wilayah yang ada. Dan faktanya Khalid bin Walid sendiri dalam berbagai momentum di dalam peperangan menghasilkan orang-orang yang mu'alaf pun juga banyak melalui wahana peperangan yang dia taklukkan. ya, Sehingga ini patut kita coba untuk seimbangkan apa namanya fenomena proses mu'alafnya masyarakat pada waktu itu adalah ada beberapa momen-momen yang berbeda-beda. Sebagian karena memang harus disadarkan melalui kekalahan apa namanya sebagian pemimpinnya, yang kemudian orang-orang lain mengikuti apresiasi tentang kepiawaian. Di samping kepiawaian juga keadilan Khalid bin Walid sendiri yang tidak kemudian memimpin untuk melakukan penjarahan terhadap masyarakat yang dikalahkan. ya, Kemudian membimbing mereka juga untuk berbuat kebaikan dan kreatif. Sehingga menurut saya apa namanya
fenomena ini perlu kita seimbangkan dari sisi upaya untuk melakukan tarbiyah penyadaran masyarakat non-Muslim atau musyrik pada waktu itu untuk menjadi Muslim dengan berbagai pendekatan sosiokulturnya. Kemudian yang kedua, eh, apa namanya, silaturahim seperti ini, insya Allah perlu kita lakukan dengan semangat, saling apa ya, saling memotivasi, saling sharing tentang apa yang saat ini sedang kita kerjakan sebagai busroh barangkali dari apa yang sudah kita capai atau sebagai berita hambatan atau kesulitan dari apa yang kita hadapi di dalam proses untuk melakukan proses-proses pengembangan dakwah kita. Di masa Ustadz Aun dan teman-teman Qiyadah semuanya itu kan sedang melakukan pengarus utamaan tarbiyah begitu ya Ustadz ya. Ya, betul. Dengan era pengarus utamaan tarbiyah ini memang kunci utamanya adalah bagaimana terus memotivasi diri kita masing-masing untuk senantiasa balighu anni walau ayah. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Aun bahwa tidak perlu menunggu sampai kita komprehensif di dalam upaya memahami 20 prinsip apa itu tentang Islam ya, pemahaman Islam sampai harus itu kemudian kalau nggak paham tentang 20 prinsip itu tadi takut untuk memberikan tarbiyah itu yang khawatir nantinya begitu Ustaz. Betul. Apalagi kalau kita bertangan kanan ya, bertangan kiri kita. Kalau yang ustadz kan tangan kanan. Eh, ini kan boleh jadi ini menjadi makin khawatir lagi, apalagi dengan era apa di dalam arus perjalanan dakwah ini ada yang salafi, ada yang apa namanya Hizbut Tahrir, yang mana mereka-mereka kadang-kadang bisa melecehkan ajakan kita kalau kita salah approaches gitu, salah pendekatan dan salah materi yang kita lakukan. Sehingga ya boleh jadi apa yang perlu kita lakukan adalah bisa kita lakukan sendiri atau barangkali kita juga melakukan tandem kolaborasi dengan Ustadz kanan dan kiri gitu. Jadi contoh nih salah satunya ini yang lagi saya bicarakan nih Ustadz, barangkali ini bisa sharing. Di kompleks saya ini eh, pengajian masjidnya itu luar biasa Ustaz. Hmm. Mulai dari Jumat malam, kemudian Sabtu pagi, Sabtu malam, terus Ahad pagi, Ahad malam, kemudian ada lagi Ahad apa namanya di antara zuhur gitu ada, terus kemudian nanti Selasa malam ada lagi. Materi-materinya sangat luar biasa, mirip dengan pendekatan kurikulum kuliah. Eh, Hmm. ada yang mengisi adalah ulama ikhwah kita, ada yang mengisi adalah ulama lain. Dari pendekatan yang agak bersedikit haroki, ada juga yang berbeda. Namun kalau saya perhatikan materi-materi sudah kita tata sedemikian rupa memperluas wahana wawasan kita juga. Sehingga yang saya lagi bicarakan sama teman-teman setempat itu adalah mendekati di antara mereka-mereka yang semakin semangat untuk mengikuti pelajaran kurikulum yang ada di masjid itu. Kemudian saya mencari tandem Ustaz. Saya cari tandem siapa di antara apa namanya Ustadz kanan yang bisa saya ajak untuk Hmm. mendekati orang ini sehingga saya nanti kalau ada pertemuan itu paling tidak sudah punya bahan dua-duanya. Jadi ada bahan pemikiran untuk manajerial, kemudian membangun hierarki, membangun semangat juang. Pada waktu yang sama ada materi-materi yang sifatnya tarbawiyah. Itu yang ingin saya bagikan. Mudah-mudahan ini
membangun semangat kita untuk meningkatkan produktivitas kita di dalam upaya mengajak dan mengajak dan mengajak. Dan ajakan kita di Indonesia ini, saya perlu menyampaikan bahwa kalau kita tidak bergerak sekarang, sudah terlambat dan kita rugi. Karena Ya, apa? Kondisi Indonesia ini terlalu jauh dibandingkan dengan kondisi eh, apa istilahnya itu? Kondisi optimal yang seharusnya telah dicapai oleh Indonesia. Kita terlalu jauh tentang masalah mafahim keislaman kita, tentang semangat pemahaman tentang keorganisasian kita, kemudian juga kontribusi kita pun juga masih terlalu jauh. Sehingga kalau kita mendiskusikan secara internal tentang betapa kondisi organisasi kita itu masih terlalu jauh dibandingkan dengan apa yang semestinya kita capai, insya Allah akan termotivasi Ustadz Aca. ya, Jadi saya melihatnya adalah bagaimana kita memotivasi salah satunya adalah kita harus istighfar bahwa kondisi kita itu terlalu jauh ketinggalan dibandingkan yang seharusnya di tengah-tengah para ulama Wali Songo dan sebelum Wali Songo yang telah merintis untuk melahirkan perjuangan kerajaan Islam yang baik, kemudian para pendahulu-pendahulu yang sedang merintis proses kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar yang begitu indah juga, kita terlambat untuk melakukan konsolidasi sinergi di dalam dakwah. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Ada Dr. Nur Mahmudi dan semua yang disampaikan itu Masya Allah benar. Ya, dan Masya Allah. kita semua setuju. Saya kira pendekatan tadi itu yang beliau ingatkan tentang social culture tadi itu memang penting dan ada pelajaran dari Rasulullah SAW sendiri gitu. Ketika Khalid bin Walid eh, di apa, sudah sekian lama tidak membuahkan hasil, kemudian segera ditarik gitu. Jadi tidak lama-lama dan kemudian dikirim orang yang memang apa di Tepat. bidangnya gitu, ahli yang dikirim dan selesai. Saya kira ini juga patut Contoh untuk manajerial. kita Contoh manajerial yang benar. ya ya manajer yang bagus gitu. Saya kira itu. Baik, syukran jazakumullah. Ustadz Afwan, ini kita sampai jam 10 ya. Ya, Betul. ada tiga pertanyaan yang pertama tentang adakah sahabiah yang ya menjadi murabbiah Ustadz Oh atau ya, menjadi juru dakwah itu yang pertama. Yang ya, kedua, ini binaan kok milih-milih Ustadz ya untuk diberi tugas. Ya, sebagai contoh ya, dia lebih memilih mengajar tahsin ya ketimbang menjadi murabi di dalam tarbiyah. Kemudian yang ya, ketiga tentang kalau dulu para sahabat itu kan berdakwah walaupun belum sempurna ilmunya. Nah ini bagaimana dengan banyakkan ikhwah yang merasa masih kurang ilmu atau belum maksimal ya sehingga di dalam jadi kurang berani untuk melakukan proses halaqah dan tarbiyah Ustaz. ya, Afwan, ada satu lagi Ustaz. Oke, cukup Ustaz. Tiga itu saja. Jadi pertama baik, sahabiat yang murabi ya, yang murabiat. ya. Monggo. Dari Murabiah di kalangan sahabat itu sebetulnya ada. Tadinya saya juga mau mau menyampaikan, tapi saya khawatir kebanyakan. Pertama, Ummul Mukminin Aisyah itu dikenal sebagai murabiah yang sangat handal, bahkan jadi referensi para sahabat, bukan hanya sahabiat saja, sahabat-sahabat yang lainnya. Itu kalau ada masalah-masalah tertentu bertanya kepada Ummul Mukminin, khususnya berkaitan dengan keluarga dan sebagainya, karena yang paling intens ya dan paling sekaligus paling cerdas ya karena muda dan juga cerdas sehingga banyak mengerti tentang agama dari Rasulullah SAW sendiri langsung. Dan karena itu kemudian banyak sahabat yang kemudian belajar dari beliau. Bukan hanya sahabiah, tapi sahabi juga bertanya ya kepada Ummul Mukminin khususnya setelah Rasulullah SAW wafat.
Setelah Rasulullah wafat itu beliau aktif sekali ya menyampaikan hal-hal yang mungkin selama ini tidak diketahui lalu kemudian disampaikan oleh beliau. Itu yang pertama Aisyah. Yang kedua Ummu Darda ya istrinya Abu Darda ya. Ummu Darda itu juga sahabiah yang muallimah, murabbiyah. Bahkan kemudian dia bersama dengan Abu Darda tinggal di Syam dan di Syam itulah dia mengembangkan dakwahnya sampai kemudian menjadi referensi. Hampir menjadi sebuah madrasah tersendiri tapi tidak sekuat Ibnu Mas'ud atau Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas. Ya, itu adalah Ummu Darda dan Abu Abu Darda. Bahkan bahkan lebih alimah daripada Abu Darda sendiri, yaitu Ummu Ummu Darda. Dan ini jarang diungkap di dalam buku-buku, tapi saya pernah membaca eh, kepiawaiannya atau keilmuannya sangat mendalam. Saya kira itu salah satu di antara dua orang sahabiah yang menjadi murabiah di kalangan para sahabat ataupun tabi'in, insya Allah. Dan yang kedua apa tadi Pak Ade? Yang kedua tentang Mutarobi yang milih-milih untuk melakukan dakwah Ya. Ustaz. Kalau sebagai pendekatan awal nggak apa-apa. Apapun, misalnya lewat tahsin, lewat mungkin tahfidz dan lain sebagainya, itu sebagai intro, sebagai itu tidak masalah. Tapi dakwah Islam ini kan tidak hanya tahsin aja, ya harus harus juga disampaikan yang lainnya, ya mengajak bisa komitmen dengan Islam, kemudian bisa menjadi daiyah dan muncul rasa tanggung jawabnya terhadap kondisi umat, kondisi keislaman masyarakat dan lain sebagainya. Saya kira kalau hanya kemudian milih kemudian berhenti di situ itu yang tidak benar. Kalau itu sebagai tahap awal ya nggak ada masalah ya. Jadi kewajiban kita adalah bagaimana kemudian semua ajaran Islam ini bisa kita sampaikan secara bertahap. Ya, nggak apa-apa bertahap pelan-pelan, tapi jangan misalnya 10 tahun di 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 situ saja gitu, nggak beranjak kemana-mana. Saya kira itu apa? Kalau kemudian kita milih satu satu poin saja, tapi kemudian tidak tidak beranjak, tidak dikembangkan lagi, saya kira bukan seperti itu Nabi kita mengajarkan kita ada dalam berdakwah. Tapi sebagai pendekatan tidak ada masalah. Mau meng- menggunakan tahsin sebagai tahap awal, mau ngajar matematika sebagai pendekatan awal, mau ngajar bela diri itu sebagai pendekatan pendekatan yang ya sah-sah saja, tapi ya tentu Islam tidak hanya itu. Saya kira itu. Yang ketiga Ustaz, Ya, ketiga tentang para sahabat dulu kan berdakwah tanpa menunggu kesempurnaan ilmu Ustaz. oh ya ya Ya, jadi kalau ya. sekarang ini banyak yang mengeluh nggak berani atau nggak maksimal dalam tarbiyah karena merasa ya kurang Iya, ilmu kalau gitu. prinsip itu kita gunakan nanti siapa yang berdakwah dan orang tidak akan pernah sempurna, ya. Jadi yang dicontohkan oleh Allah bahkan langsung tentang Rasulullah SAW kan baru berapa ayat sudah langsung disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi eh, jangan menunggu sempurna, jangan menunggu banyak ilmu baru bergerak. Ya, apa yang disampaikan itulah. Ya, sampaikan kan kita eh, insya Allah tidak tidak berangkat dari nol. Ya, masing-masing kita sudah punya latar belakang keislaman yang baik dari keluarga, dari masyarakat, dari pesantren, dari sekolah sudah tahu, pernah mengikuti pesantren walaupun bukan pesantren beneran, mungkin pesantren kilat, tapi ya kita dapatkan itu kita pakai sudah. Jangan nunggu eh, jadi
ulama baru bergerak. Takutnya nanti kelamaan akhirnya nggak jadi ulama, enggak berdakwah juga enggak. Jadi itu yang harus kita takut gitu. Sudah apa yang kita punya sesuai dengan kapasitas kita dan kita tahu diri, ya sudah sampaikan saja. Saya kira itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nabi pun nggak menunggu pelengkap kan. Nah, Quran semua turun baru dakwah enggak. Baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq udah langsung bergerak itu sejak saat itu. Terutama sejak Qum Fa'andir itu. Saya kira itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, para ustadz dan ustadzah, murabbi dan murabbiyah, Masih serta boleh, masih boleh sharing nggak, Ustaz? Satu, satu. oh ya, dari siapa ini? Nurul Uyun, Ustaz, Nur Uyun di mana dari ya? Depok. Oh ya, silakan orang Depok Iya, ini. ingin Silakan. curhat aja, Ustaz ya. Iya, Jadi Bu. Dibuka nggak itunya, kameranya, videonya biar bisa lihat. nggak usah deh, Ustaz. Oh, Soalnya nggak. apa namanya? Silakan. Saya kebetulan punya binaan, satu kelompok binaan itu kebetulan para apa ya, para wanita karir yang sukses begitu ya, sebagai Alhamdulillah. kepala-kepala ke, eh, ya eselon begitu ya. Nah, Ya, mereka tuh sikoh, insya Allah dengan saya sikoh begitu ya. Namun memang secara wawasan, masya Allah luar biasa begitu ya. Kemudian juga secara kapasitas dan kebutuhan untuk mendapatkan wawasan begitu, Ustaz. Sehingga apa ya, mereka kemudian di waktu-waktu tertentu ketika mereka libur atau apa gitu, beberapa dari anggota grup ini sampai apa namanya effort banget gitu mengikuti daurah, Ustadz, daurah tapi di harokah lain begitu ya, karena hmm, memang kita juga bisa bisa sama-sama tahu lah ya di saudara ya, kita itu yang harokah lain itu memang luar biasa gitu, bisa diakses kapanpun dan menyediakan tadi lembaga-lembaga untuk mengikuti daurah atau pesantren kilat itu tidak harus menunggu Ramadan begitu ya. Hanya saja ya, yang kita khawatiri kan masalah fikrohnya ya, karena kita tahu begitu ya, mereka itu menanamkan juga pasti namanya ya. Pemahaman bahwa salah satu yang membuat saya miris, kemudian sempat saya dalam tanda kutip gitu ya, diskusi yang agak panas, saya bilang selektif kalau memilih memilih guru atau memilih muajih gitu yang mau kita ikuti, tepatnya di daerah di Ustadz, tapi ini banget ya, ya, apa namanya pesantrennya itu luar biasa gitu, megah dan banyak ya, banyak yang pesantren beberapa hari begitu di sana. Itu salah satunya yang difatwakan tidak apa ya, tidak mesti kita mengikuti eh, apa namanya, bukan mengikuti, mendukung ya, mendukung jihad di Palestina gitu. Karena fatwa dari ulamanya pun di Saudi begitu ya, itu tidak mengharuskan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi itu untuk munasoroh Palestina dalam bentuk apa namanya, eh, demonstrasi begitu ya, atau munasoroh yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, di demo-demo begitulah itu dikatakan bid'ah gitu ya. Saya sampai hmm, sempat emosi gitu. Sudahlah nggak usah di ini, saya bilang gitu. Tapi ya mereka apa tidak bisa disalahkan karena akses dan kesempatannya itu yang mudah sekali. Saya ingin memberi apa ya, masukan barangkali ada nggak di kita gitu ya. eh, Muajih-muajih gitu ya yang lulusan Timur Tengah gitu, Ustadz, yang memang secara kafaah keilmuannya itu mumpuni gitu ya, mungkin hmm. bisa membuka lembaga-lembaga yang bisa diakses oleh siapapun yang haus gitu untuk itu, Ustadz. Ya, ya, Pesantren-pesantren ya mudah sekali seperti ya, yang tadi Ustadz Nur Mahmudi sampaikan itu ya. Bahkan ada L3 kita juga rutin sekali tuh ikut kajian di situ karena secara kafaah keislamannya luar biasa, wawasannya luar biasa, mudah diakses kapanpun gitu ya. Hari-hari kerja pun gitu mereka tuh profesional dalam tanda kutip ya tentunya, profesional sekali begitu ya melayani gitu kebutuhan untuk apa tadi wawasan itu gitu. Sementara kita
dalam tanda Itu kutip pesantren itu, Bu. belum gitu, belum bisa. Saya pernah menghubungi juga seorang ustadz, boleh nggak kita datang untuk mendengarkan apa ya nasihat atau mau idhah saja gitu. Itu sibuknya luar biasa. WA-nya tidak dibalas, sekalinya dibalas Hmm. nggak bisa juga gitu. Mungkin saya berharap seperti Ya, ustadz ya. gitu ya, Ustadz Aun gitu, buka ini ustadz gitu untuk apa namanya ya binaan-binaan kita tuh yang haus-haus ini mah nggak bisa dipenuhi dengan ikut kajian di YouTube gitu ya atau di platform lain gitu nggak bisa ya memang pengen Ya, hiwar gitu ya. pengen seperti itu Ustaz. Akhirnya ya memang nggak bisa dibendung Ustaz. Mereka pesantren tuh sampai di Gunung Kidul Ustaz. Ada sebuah pesantren Hmm. pesantren punya mereka itu betul-betul mereka itu Ya, ya. berkesan sekali ya karena dibedah begitu tafsirnya dan memang secara keilmuan ya eh, saya tidak ada apa-apanya gitu ya dengan mereka tapi apa namanya itu menjadi pelajaran barangkali. Mohon maaf terlalu Ya, ya, panjang ya. Ustaz, mudah-mudahan bisa dipahami. Jazakumullah Ya, khairan. Kepada panitia juga terutama ya, Masya Allah gitu ini media disediakan seperti ini menjadi sebuah apa namanya ya majelis yang kita tunggu-tunggu ya. Jazakumullah khairan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam salam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan atas infonya dan saran-sarannya. Saya kira memang itu kebutuhan. Nah, karena itu ya, ya perlu perlu dibuatkan kanal memang ya. Dan kalau mungkin perlu diadakan acara kajian-kajian tafsir khusus untuk melayani kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Saya kira itu bagus dan di kita kan juga banyak Ustadz yang punya kapasitas itu ya. Jadi tinggal mungkin kalau belum terbentuk secara apa ya, secara formal mungkin ya bisa inisiatif juga ya dari teman-teman ya dari ustadz-ustadzah semuanya ketika membutuhkan itu bisa menghubungi para ustadz yang dianggap mungkin cocok dengan kebutuhan itu. Saya kira eh, banyak yang siap, banyak yang mau dan untuk melakukan itu karena itu kebutuhan. Ketika kebutuhan itu tidak tersalurkan ya pasti dia akan mencari pemenuhannya dari mana saja gitu dan itu tentu ya kurang ini ya bagi kita kurang sejalan nanti kemudian bisa tidak berlanjut juga gitu kasihan. Seperti pemikiran-pemikiran tadi itu kan sangat disayangkan sekali gitu ya dan itulah sebagian pemikiran sebagian teman-teman kita kadang-kadang seperti itu ya dan kita tidak menyalahkan karena memang oh ya itu pemahaman mereka seperti itu. Tapi kalau kita bisa dialog, bisa memberikan perspektif yang lain dan itu bisa kita bisa mengubahnya. Saya banyak juga berdialog dengan teman-teman itu. Saya banyak punya teman-teman dari teman Salafi dan lain sebagainya berkomunikasi, kadang berdiskusi juga. Dan alhamdulillah sebagiannya ada yang bisa berubah dan lain sebagainya. Tergantung kita memberikan perspektifnya, saya kira itu. Ya, ini Jazakumullah khairan Ustaz. masukan yang sangat bagus. Insya Allah, kalau diperlukan, kita carikan ustadznya siapa yang diperlukan. Jazakillah. Baik, Ustaz. Syukran jazakallah. Ini tanggung ada satu chat lagi Ustaz. Boleh ya? Izin Ustaz. Betul, betul. Eh, jadi ini tentang tidak seimbangnya antara pembinaan dalam antara akhwat dan ikhwan Ustaz. Terutama dalam Ya, satu keluarga, jadi istri lebih banyak membina ketimbang daripada suaminya gitu Ustaz. Ini bagaimana ya. mensinergikan Ustaz? Nah, itu mau tidak mau memang harus terus dibangkitkan kesadaran tentang tanggung jawab kita semua ini. Jangan sampai juga hanya di kalangan ibu-ibunya yang banyak, tapi di kalangan bapak-bapaknya nggak ada yang bergerak ini. Ya, saya kira ya apa perlu disampaikan himbauan kepada bapak-bapak, kaum bapak-bapak itu. Ya,
Ya, kalau kita lihat justru terbalik gitu. Di zaman para sahabat tuh yang terdengar mayoritasnya bapak-bapaknya gitu. Ini kenapa di zaman kita yang terdengar banyak ibu-ibunya gitu. Ini kondisi yang tidak normal ini perlu dikembalikan lagi Pak Dek. Saya kira itu. Iya, baik, baik. Era Ya. era reformasi nih Ustadz, kelihatannya Ustadz. Gitu ya. Itu enggak sebenarnya nggak normal ini. Harusnya bapak-bapak yang banyak itu. Nah, ya, kan sekarang kalau berbicara tentang pemilu kan selalu ngomongnya emak-emak, suara Iya, emak-emak gitu kan. betul. Sehingga kelihatannya suara bapak-bapak dan akang-akang kirang ya tak mah. Sa- Sampai ke pembinaan akhirnya nggak mau juga bapak-bapak. Iya. Ya, mudah-mudahan bisa kita kembalikan. Amin. Allahumma amin. Insya Allah. Baik, baik. Bapak-bapak sekalian, para peserta Zoom meeting malam tahun baru 2025 ini, ya, karena waktulah ya yang membatasi kita, ya semoga pertemuan kita ini ya adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal hasanah, amal yang makbul untuk tahun 2025 ini. Ya, kita akhiri ya dengan doa dan kami mohon kepada Ustadz Nur Mahmudi untuk membacakan doa bagi kita semuanya nih, Ustadz. Fadol Ustadz. Jangan Ustadz. Jangan saya Ustadz kanan, saya Ustadz kiri, saya Ustadz kiri. Dilatih lah Ustadz, dilatih jadi Ustadz kiri kanan. Silakan yang lain, silakan. Baiklah, kalau begitu kami kembalikan kepada Ustadz Aun ya untuk menutup cara kita ini Baik. dengan doa. Fadol Ustadz. Baik, kita doakan saudara-saudara kita semuanya mudah-mudahan semangat mentarbiyah kembali, Amin. khususnya bapak-bapak, dan untuk itu kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا Amin. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kita akhiri ya, acara kita ini. Ya, semoga sekali lagi kita mengakhiri tahun ini dengan amal hasanah insya Allah. Ya, terima kasih banyak atas kehadiran dan atas isinya kepada Bapak Ibu sekalian. Barakallahu fiik. Khusus kepada Ustadzuna Kiai Haji Ustadz Onur Rafiq Saleh LC-MA ya, semoga dipanjangkan umurnya Amin. ya dan diberkahi ya dan ilmunya senantiasa yaitu mengalir kepada kita, juga kepada Ustadz Nur Mahmudi yang telah sharing dan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah kontribusi dalam diskusi dan pertanyaan-pertanyaan. Ya, kita akhiri sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum jami'an. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Izin Ustaz.